Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Laurin Ulrich jadi incaran PSSI, Erick Thohir buka suara soal potensi naturalisasi jelang ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI kembali menaruh perhatian pada pemain diaspora asal Eropa. Kali ini, gelandang muda asal Jerman, Laurin Ulrich, dikabarkan masuk dalam radar untuk dinaturalisasi sebagai bagian dari penguatan skuad timnas Indonesia jelang ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Isu ini menguat setelah beberapa laporan menyebut Ulrich memiliki darah keturunan Indonesia dari pihak keluarga. Potensinya sebagai pemain tengah kreatif dinilai dapat memberikan kedalaman skuad Garuda yang tengah bersiap menghadapi lawan-lawan tangguh di fase penentuan menuju Piala Dunia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tak menampik bahwa PSSI membuka peluang untuk terus menambah pemain keturunan. Namun, ia menegaskan bahwa proses naturalisasi bukan sekadar proyek instan, melainkan bagian dari strategi jangka panjang membangun tim nasional yang kompetitif. Jangan pernah membeda-bedakan pemain naturalisasi dan pemain lokal. Semua ini anak bangsa yang ingin memperkuat merah putih. Prosesnya jelas dan tidak sembarangan. Kita seleksi ketat, tidak hanya kemampuan tapi juga nasionalisme mereka, kata Erick Thohir saat diwawancarai awak media, Kamis 26 Juni. Thohir menambahkan bahwa setiap pemain naturalisasi harus menunjukkan komitmen penuh terhadap Indonesia. Hati dan pikirannya harus untuk Indonesia. Tidak cukup hanya skill, tegasnya. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dijadwalkan berlangsung mulai September 2025. Dalam babak ini, skuad Garuda tergabung bersama 5 negara kuat lainnya, Arab Saudi, Qatar, Irak, Uni Emirat Arab, dan Oman. Melihat komposisi tersebut, banyak pihak menilai Indonesia menghadapi tantangan luar biasa. Tak ada lawan mudah di antara 6 tim tersebut. Arab Saudi dan Qatar merupakan langganan tampil di Piala Dunia, sementara Irak, UEA, dan Oman dikenal memiliki kekuatan fisik dan taktik yang solid di kawasan Timur Tengah. Kita harus realistis, ini bukan grup yang mudah. Tapi bukan berarti kita menyerah. Justru ini saatnya menunjukkan bahwa kita punya kualitas, dan itu butuh fondasi pemain yang siap tempur, baik dari dalam maupun luar negeri, ujar pelatih kepala dalam kesempatan terpisah. Laurin Ulrich, 20 tahun, merupakan pemain muda yang saat ini bermain di tim cadangan VfB Stuttgart di Jerman. Meski belum menembus tim senior secara reguler, Ulrich disebut-sebut punya potensi besar dan pernah memperkuat timnas junior Jerman. Jika benar memiliki garis keturunan Indonesia, Ulrich bisa memenuhi syarat naturalisasi berdasarkan regulasi FIFA, selama belum pernah memperkuat timnas senior Jerman di ajang resmi. Proses naturalisasi ini, jika berjalan, akan mengikuti jalur yang selama ini sudah ditempuh oleh PSSI dengan dukungan Kemenkumham, Kemenpora, dan DPR. Pemerintah disebut terus mendukung langkah PSSI untuk memperkuat timnas dengan pemain diaspora yang layak. Sejauh ini, Indonesia telah menaturalisasi sejumlah pemain keturunan seperti Jai Idzes, Kelvin Verdong, Nathan Choyaon, hingga Emil Audero. Nama-nama ini terbukti memperkuat lini belakang dan penjaga gawang skuad Garuda di putaran sebelumnya. Meski naturalisasi mendapat dukungan besar dari publik, sebagian kalangan mengingatkan agar pembinaan pemain lokal tetap menjadi prioritas. Erick Thohir sendiri menegaskan bahwa program ini tidak akan menyingkirkan peran talenta lokal. Kita tidak bisa menunggu 10 tahun lagi untuk membangun tim nasional. Tapi bukan berarti kita tinggalkan pembinaan. Naturalisasi itu pelengkap. Program Elite Pro Academy, pengembangan usia muda, dan pembinaan berjenjang tetap kita jalankan, katanya. Menurutnya, kehadiran pemain diaspora justru bisa menjadi inspirasi dan mempercepat transfer ilmu kepada pemain lokal. Ia berharap sinergi antara pemain naturalisasi dan lokal dapat menciptakan tim nasional yang solid dan berdaya saing tinggi di Asia. Babak ronde 4 menjadi penentu langkah Indonesia menuju Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Dalam format baru kualifikasi zona Asia, 3 tim teratas dari grup akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026, sementara peringkat keempat masih punya peluang lewat babak playoff. Dengan kekuatan lawan yang ada, Indonesia membutuhkan skuad terbaik dan strategi matang untuk bisa bersaing.
PSSI menyadari hal ini dan terus melakukan evaluasi, termasuk membuka peluang bagi pemain seperti Laurin Ulrich untuk bergabung jika semua persyaratan terpenuhi. Kita ingin yang terbaik untuk bangsa. Kalau Ulrich bisa memperkuat tim dan punya niat membela Indonesia, kenapa tidak? Tapi semua harus jelas dan resmi, tutup Erick Thohir. Naturalisasi senyap ala Erick Thohir. Ian Maatsen, pemain kelas dunia siap perkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebuah kejutan besar kembali datang dari dunia sepak bola Indonesia. Di tengah persiapan menjelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Ketua Umum PSSI Erick Thohir diam-diam telah merampungkan sebuah proses naturalisasi yang selama ini dijalankan di balik layar. Sosok yang dimaksud bukan pemain sembarangan, melainkan Ian Maatsen, pemain belakang kelas dunia yang kini berada di ambang resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Langkah ini menjadi bagian dari strategi naturalisasi senyap yang selama ini diterapkan oleh Erick Thohir. Tanpa banyak sorotan media, PSSI bergerak cepat dan tenang untuk mengamankan jasa pemain-pemain keturunan berkualitas yang bisa langsung memberikan dampak signifikan bagi tim Garuda. Ian Maatsen, yang pernah berseragam Chelsea dan terakhir bermain di Bundesliga bersama Borussia Dortmund, menjadi salah satu nama paling mencolok dalam daftar tersebut. Ian Maatsen adalah pemain kelahiran Vlaardingen, Belanda, pada 10 Maret 2002. Berposisi sebagai bek kiri, ia dikenal memiliki kecepatan luar biasa, teknik mumpuni, serta kemampuan bertahan dan menyerang yang seimbang. Maatsen merupakan jebolan Akademi Feyenoord dan PSV sebelum bergabung dengan Akademi Chelsea pada 2018. Debut profesionalnya bersama Chelsea terjadi pada 2019 dalam ajang Carabao Cup. Karir Maatsen terus menanjak melalui masa peminjaman yang sukses di Charlton Athletic, Coventry City, hingga Burnley, di mana ia berperan besar membawa tim asuhan Vincent Kompany promosi ke Premier League musim 2022-2023. Penampilannya menarik perhatian klub-klub besar Eropa, termasuk Borussia Dortmund, yang meminjamnya pada musim 2024-2025 dan membawanya hingga final Liga Champions. Kiprahnya di Eropa tak terbantahkan. Dengan pengalaman menghadapi lawan-lawan elit dan berkompetisi di level tertinggi, Maatsen dianggap sebagai aset luar biasa jika benar-benar membela merah putih. Menurut sumber internal PSSI, proses naturalisasi Maatsen sudah berjalan sejak awal 2025. Namun, berbeda dengan proses naturalisasi sebelumnya yang kerap terbuka dan penuh pemberitaan, kali ini PSSI memilih strategi senyap. Langkah ini dilakukan untuk menghindari gangguan dari pihak luar, termasuk potensi pendekatan ulang dari timnas Belanda atau klub-klub yang ingin mempertahankan hak eksklusif pemain. Ini bagian dari strategi jangka panjang kami. Naturalisasi bukan soal kuantitas, tapi kualitas. Kami tidak ingin membangun tim hanya dengan nama besar, tapi dengan mereka yang betul-betul mau berjuang untuk merah putih, ujar Erick Thohir dalam pernyataan resminya. Proses Maatsen menuju status WNI disebut sudah memasuki tahap akhir. Ia telah menyelesaikan seluruh dokumen, termasuk sumpah setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika tidak ada hambatan administratif, namanya akan masuk dalam daftar pemain yang dipanggil untuk babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dimulai September mendatang. Bergabungnya Ian Maatsen ke dalam skuad Garuda diprediksi akan meningkatkan level permainan tim secara drastis. Saat ini, lini pertahanan Indonesia memang sudah diperkuat oleh sejumlah pemain keturunan berkualitas seperti Jordi Amat dan Justin Hubner. Namun, kehadiran Maatsen akan memberikan dimensi baru, baik dalam hal kecepatan, pengalaman, maupun ketajaman dari sisi kiri. Dengan Maatsen di sisi kiri dan Pratama Arhan sebagai pelapis atau tandem potensial, timnas Indonesia akan memiliki kekuatan yang jauh lebih merata. Kabar bergabungnya Maatsen tentu disambut antusias oleh pecinta sepak bola tanah air. Di media sosial, nama Maatsen langsung menjadi trending topik. Banyak yang memuji strategi diam-diam yang dilakukan Erick Thohir dan berharap pemain sekelas Maatsen bisa benar-benar membawa perubahan besar. Ini bukan naturalisasi asal-asalan.
Ini pemain top Eropa yang bahkan baru saja main di final Liga Champions. Kalau benar gabung, berarti Indonesia benar-benar naik kelas, tulis akun Bola Indonesia 24 di X. Pengamat sepak bola nasional, Tommy Welly, Bung Towel, juga menyampaikan pandangannya. Ia menyebut naturalisasi Madsen sebagai benchmark baru dalam naturalisasi Indonesia. Kalau benar Madsen gabung, ini bukan cuma transfer besar buat timnas, tapi juga sinyal ke dunia bahwa sepak bola Indonesia sedang bangkit dan sangat serius, ujar Tommy. Dengan skuad yang makin solid dan kedalaman pemain yang semakin merata, Indonesia kini memiliki peluang realistis untuk melaju ke putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, Indonesia bukan sekadar penggembira di kualifikasi, melainkan pesaing serius di zona Asia. Kehadiran pemain seperti Ian Maatsen tidak hanya memberikan kekuatan di lapangan, tapi juga kepercayaan diri, bahwa mimpi besar itu bukan lagi sekadar angan. Jika semua berjalan sesuai rencana, publik Indonesia akan segera melihat Maatsen mengenakan seragam merah putih, berdiri tegak saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Sebuah momen yang bisa menjadi simbol dari era baru sepak bola nasional, era yang penuh keyakinan, kerja keras, dan mimpi besar yang nyata. Mauro Zijlstra, amunisi baru timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama Mauro Zijlstra semakin mencuat dalam dunia sepak bola Indonesia. Penyerang muda keturunan Indonesia yang saat ini bermain di Belanda ini disebut-sebut sebagai amunisi baru bagi skuad Garuda jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde 4. Zijlstra, yang lahir dan besar di Belanda, tak jarang mengungkapkan keinginannya untuk membela tanah leluhur orang tuanya. Kini, impiannya itu semakin dekat dengan proses naturalisasi yang sedang dijalankannya. Mauro Zijlstra lahir pada 15 Januari 2002 di Amsterdam, Belanda. Meskipun tumbuh di Eropa, darah Indonesia mengalir kuat dalam dirinya. Ibunya berasal dari Indonesia, sementara ayahnya adalah warga negara Belanda. Sejak kecil, Zijlstra sudah menunjukkan bakat besar dalam sepak bola. Ia memulai karirnya di akademi sepak bola terkenal di Belanda, Ajax Amsterdam, sebelum akhirnya pindah ke klub lain untuk mencari kesempatan bermain lebih banyak. Kini, Zijlstra membela klub FC Volendam yang bermain di Eredivisie, liga tertinggi di Belanda. Meskipun usianya masih muda, Zijlstra sudah menunjukkan potensi besar sebagai penyerang. Kemampuannya dalam mencetak gol, kecepatan, dan kecerdasan dalam membaca permainan membuatnya menjadi salah satu pemain muda yang patut diperhitungkan. Dalam beberapa wawancara, Zijlstra tak pernah menyembunyikan keinginannya untuk membela timnas Indonesia. Ia menyatakan bahwa meskipun lahir dan besar di Belanda, ia merasa memiliki ikatan emosional yang kuat dengan Indonesia. Saya bangga dengan akar Indonesia saya. Saya selalu mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia dan berharap suatu hari bisa berkontribusi untuk timnas, ujarnya dalam sebuah wawancara. Proses naturalisasi Zijlstra kini sedang berjalan. PSSI, sebagai induk organisasi sepak bola Indonesia, tampaknya serius dalam rekrut pemain-pemain keturunan yang memiliki kualitas internasional. Zijlstra diharapkan bisa menjadi tambahan kekuatan bagi timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde 4. Kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde 4 akan menjadi tantangan berat bagi timnas Indonesia. 6 tim yang lolos ke ronde ini adalah Arab Saudi, Qatar, Indonesia, Irak, Uni Emirat Arab, dan Oman. Tidak ada tim yang bisa dianggap remeh dalam grup ini. Arab Saudi dan Qatar adalah kekuatan besar di Asia, sementara Irak dan Uni Emirat Arab juga memiliki sejarah panjang dalam sepak bola Asia. Oman, meskipun dianggap sebagai tim yang lebih lemah, tetap bisa menjadi ancaman jika tidak diwaspadai. Bagi Indonesia, perjalanan di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini adalah momen bersejarah. Ini adalah pertama kalinya timnas Indonesia lolos ke ronde akhir kualifikasi Piala Dunia. Namun, tantangan yang dihadapi sangat besar. Dibutuhkan persiapan matang, strategi yang tepat, dan pemain-pemain berkualitas tinggi untuk bisa bersaing dengan tim-tim kuat tersebut. Kehadiran Mauro Zijlstra diharapkan bisa menjadi solusi atas masalah kekurangan penyerang tajam di timnas Indonesia. Selama ini, timnas Indonesia seringkali kesulitan mencetak gol, terutama ketika menghadapi tim-tim kuat.
Zijlstra, dengan pengalamannya bermain di Eredivisie, diharapkan bisa membawa angin segar ke lini depan Garuda. Kemampuan Zijlstra dalam mencetak gol, baik dengan kaki kanan, kaki kiri, maupun kepala, membuatnya menjadi ancaman serius bagi pertahanan lawan. Selain itu, kecepatan dan fisiknya yang kuat juga menjadi nilai tambah yang bisa dimanfaatkan oleh pelatih timnas Indonesia. Namun, Zijlstra juga perlu beradaptasi dengan gaya bermain timnas Indonesia yang mungkin berbeda dengan apa yang ia alami di Belanda. Selain itu, tekanan untuk membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 juga tidak bisa dianggap enteng. Zijlstra harus bisa menunjukkan mentalitas juang dan dedikasi tinggi untuk bisa berhasil di timnas. Proses naturalisasi Mauro Zijlstra tidak lepas dari dukungan PSSI. Induk organisasi sepak bola Indonesia ini telah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas timnas Indonesia dengan merekrut pemain-pemain keturunan yang memiliki kualitas internasional. Selain Zijlstra, ada beberapa nama lain yang juga sedang dalam proses naturalisasi. Dukungan dari masyarakat Indonesia juga sangat penting. Sebagai pemain keturunan, Zijlstra mungkin akan menghadapi tekanan dan ekspektasi tinggi dari fans sepak bola Indonesia. Namun, jika ia bisa menunjukkan performa terbaiknya, tidak menutup kemungkinan Zijlstra akan menjadi idola baru bagi para penggemar Garuda. Kehadiran Mauro Zijlstra di timnas Indonesia membawa harapan baru bagi masa depan sepak bola tanah air. Dengan bakat dan potensinya, Zijlstra diharapkan bisa menjadi salah satu pilar penting dalam tim yang akan membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026. Namun, semua pihak harus bersabar dan memberikan dukungan penuh kepada Zijlstra dan pemain-pemain lainnya. Kualifikasi Piala Dunia 2026 Ronde 4 akan menjadi ajang pembuktian bagi timnas Indonesia. Dengan persiapan matang, kerja sama tim yang solid, dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia, mimpi untuk lolos ke Piala Dunia bukanlah hal yang mustahil. Mauro Zijlstra, bersama pemain-pemain lainnya, akan menjadi ujung tombak dalam mewujudkan mimpi besar tersebut. PSSI jemput Pascal Struijk untuk Piala Dunia 2026, naturalisasi dipercepat. Isu naturalisasi bek Leeds United, Pascal Struijk, kembali mencuat jelang ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain berusia 25 tahun itu disebut menjadi rebutan antara timnas Indonesia dan Belgia, sehingga membuat PSSI bergerak cepat mengamankan jasanya. Langkah strategis ini dinilai sebagai bagian dari upaya PSSI memperkuat skuad Garuda menghadapi lawan-lawan berat seperti Arab Saudi, Qatar, Irak, Uni Emirat Arab, dan Oman di putaran kualifikasi selanjutnya yang akan digelar akhir tahun ini. Pascal Struijk, bek tengah bertubuh jangkung kelahiran Deurne, Belgia, menjadi perhatian sejak tampil impresif bersama Leeds United di kompetisi EFL Championship. Pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia melalui garis kakek dan nenek ini santer dikabarkan masuk radar naturalisasi PSSI. Sumber dalam PSSI menyebutkan bahwa pihak federasi telah lama memantau Struijk dan bahkan telah melakukan pendekatan informal melalui pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Struijk bahkan beberapa kali terlihat menghadiri pertandingan tim-tim Indonesia bersama staf pelatih, menguatkan spekulasi bahwa proses naturalisasi sedang dijajaki secara serius. Dia, Struijk, pemain berkualitas, dan dia punya darah Indonesia. Ini yang sedang kami kaji. Tetapi semua harus sesuai prosedur, tidak bisa buru-buru, ujar salah satu petinggi PSSI yang enggan disebutkan namanya. Media asing, termasuk sejumlah portal olahraga di Belgia dan Inggris, menyoroti rumor naturalisasi Struijk sebagai langkah ambisius Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Bahkan media Cina menyebut Struijk sebagai aset pertahanan yang bisa menjadi kekuatan besar bagi Indonesia jika berhasil direkrut. Struijk sendiri sempat bermain untuk timnas Belanda U17 hingga U20, namun belum pernah tampil untuk tim senior, membuka peluang baginya untuk berganti federasi sesuai regulasi FIFA. Di sisi lain, Belgia dikabarkan juga tengah mempertimbangkan untuk memanggilnya secara resmi ke tim senior, membuat persaingan semakin panas. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sebelumnya sempat membantah bahwa pihaknya tengah memproses naturalisasi pemain baru menjelang ronde 3 kualifikasi pada Juni lalu. Namun, sumber internal menyatakan bahwa wacana naturalisasi Struijk tidak sepenuhnya tertutup, terutama untuk kebutuhan ronde 4. Untuk saat ini belum ada keputusan resmi.
Tapi kami tidak menutup pintu. Semua sedang dikaji, baik dari sisi teknis, administratif, dan kesiapan si pemain sendiri, ujar Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI. Langkah naturalisasi memang telah menjadi bagian dari strategi jangka panjang PSSI dalam membangun kekuatan timnas. Jika benar PSSI akan menaturalisasi Struijk, maka beberapa syarat mutlak harus dipenuhi. Selain belum pernah bermain untuk timnas senior negara lain, pemain juga harus membuktikan garis keturunan hingga 2 generasi ke atas, kakek nenek, yang berasal dari Indonesia, atau memenuhi kriteria kewarganegaraan lainnya. Namun, proses ini tidak akan mudah. Hukum Indonesia tidak mengizinkan dui kewarganegaraan bagi warga dewasa. Artinya, Struijk harus melepaskan kewarganegaraan Belgia atau Belanda, tergantung paspor yang ia pegang, jika ingin memperkuat Indonesia secara resmi. Selain itu, dokumen pendukung dan kelengkapan administratif harus diverifikasi oleh pemerintah, imigrasi, hingga disetujui oleh DPR dan Presiden. Proses ini, secara normal, memakan waktu hingga beberapa bulan. Indonesia resmi lolos ke ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah tampil impresif di putaran sebelumnya. Di babak ini, skuad Garuda akan bergabung bersama 5 tim kuat lainnya, Arab Saudi, Qatar, Irak, Uni Emirat Arab, dan Oman. Laga akan digelar mulai Oktober 2025 dengan sistem round robin. Hanya 2 tim teratas dari grup ini yang akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Melihat komposisi lawan, praktis tidak ada pertandingan mudah. Semua lawan punya tradisi kuat di kancah Asia, bahkan dunia. Oleh karena itu, tambahan pemain seperti Pascal Struijk dinilai penting untuk mempertebal kekuatan lini belakang Indonesia. Kabar rencana naturalisasi Struijk mendapat tanggapan beragam dari publik. Sebagian besar fans menyambut positif, menilai bahwa kehadiran pemain berkelas Eropa akan meningkatkan kualitas tim. Namun tak sedikit pula yang mengkritik strategi ini, menyebut naturalisasi sebagai solusi instan yang bisa merusak regenerasi pemain lokal. Kalau memang dia punya darah Indonesia dan mau berjuang untuk Garuda, ya sah-sah saja. Tapi jangan sampai ini mematikan kesempatan pemain lokal yang sudah kerja keras di Liga 1, ujar Andri, pengamat sepak bola nasional. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pascal Struijk mengenai ketertarikannya membela timnas Indonesia. PSSI pun masih dalam tahap pengkajian. Jika proses dapat dimulai dalam waktu dekat dan berjalan lancar, Struijk berpeluang besar menjadi bagian dari timnas Indonesia di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah pemain Leeds United ini akan menjadi pilar baru lini belakang Garuda? Semua tergantung keputusan yang akan dibuat dalam beberapa bulan ke depan.